Halo, kami dari mahasiswa Magister Keperawatan Peminatan Anak Universitas Indonesia akan membahas tentang asuhan keperawatan pada bayi dengan berat badan lahir rendah. Inilah anggota dari kelompok kami. Mari kita bahas, let's go! Menurut WHO, prevalensi BBLR di dunia mencapai 15,5%, yang berarti lebih dari 20,6 juta bayi lahir dengan BBLR setiap tahunnya, dan 96,5% terjadi di negara berkembang. Di Indonesia sendiri, sebanyak 6,2% bayi lahir dengan BBLR menurut Diskesdas tahun 2018. Apa sih bayi BBLR? Berat badan bayi lahir rendah adalah bayi yang berat lahirnya kurang dari 2.500 gram tanpa memandang usia kehamilan. Bayi BBLR memiliki resiko tinggi terjadi kecacatan dan juga kematian. Hal tersebut terjadi karena bayi BBLR belum mampu beradaptasi dengan lingkungan ekstrauterin atau lingkungan di luar kandungan. Apa saja ya faktor resikonya? Faktor resiko yang pertama yaitu faktor yang berasal dari ibu atau faktor maternal, seperti ibu yang pernah melahirkan bayi prematur sebelumnya, ibu dengan penyakit sistemik, contohnya diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, penyakit jantung, usia ibu yang masih di bawah 18 tahun, ibu dengan gizi buruk, ibu dengan anemia, ibu yang merokok, ibu yang mengkonsumsi narkoba, dan juga ibu dengan kehamilan multiple atau kehamilan lebih dari satu. Faktor resiko yang kedua yaitu faktor dari janin itu sendiri, misalnya janin yang terinfeksi virus atau janin yang terinfeksi parasit. Faktor resiko yang terakhir yaitu faktor plasenta. Yang pertama ada abrasio plasenta, yaitu suatu keadaan di mana plasenta sudah terlepas dari rahim ibu sebelum melahirkan. Lalu yang kedua ada akreta plasenta, di mana plasenta tumbuh terlalu dalam di dalam rahim. Lalu yang ketiga ada plasenta previa, di mana plasenta terletak di bagian bawah rahim dan menutup jalan lahir. Yang keempat adalah infection placenta. Yang dimaksud infection placenta adalah terbentuknya jaringan berwarna putih kekuningan atau gumpalan darah pada plasenta. Hal tersebut dapat menghambat penyaluran nutrisi dan juga oksigen kepada janin. Apa yang akan terjadi pada bayi BBLR? Yang pertama ada defisiensi surfaktan pada bayi prematur. Lapisan lemak bayi prematur juga lebih sedikit. Selanjutnya ada defisiensi imunitas tubuh dan produksi enzim di hati tidak adekuat. Selain itu, sekresi insulin pada bayi BBLR juga tidak adekuat. Model keperawatan yang dapat digunakan untuk merawat bayi BBLR yaitu model keperawatan yang diciptakan oleh Levine tentang konservasi energi, yang tujuan utama asuhan keperawatannya yaitu menjaga integritas dan keutuhan manusia. Tindakan keperawatan diberikan dengan berprinsip pada keseimbangan antara intervensi yang diberikan oleh perawat dan optimalisasi kemampuan yang dimiliki oleh pasien itu sendiri. Ini adalah masalah keperawatan yang sering muncul pada bayi BBLR. Kira-kira bagaimana ya contoh kasusnya? Tenang teman, kami akan memberikan satu contoh kasus tentang bayi BBLR yang akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Ini ada kasus atas nama bayi Nyonya NC dengan jenis kelamin perempuan. Usianya saat kami melakukan pengkajian sudah 3 hari. Riwayat kelahirannya, bayi ini lahir secara spontan di IGD pada tanggal 28 Mei tahun 2023 dari ibu dengan G2P0A1 hamil 31-32 minggu.
pasien lahir ditolong oleh bidan. Bidan menyampaikan bahwa Apgar skornya 9/7. Di usia 8 menit, frekuensi denyut jantung bayi kurang dari 100 kali per menit. Kemudian bayi dilakukan ventilasi tekanan positif dengan PEEP 5 FiO2 30%. Kemudian bayi dipakaikan plastik dan topi. Bayi terdengar napasnya merintih, kemudian ada retraksi yang sedang, dan setelah dilakukan VTP, frekuensi denyut jantung naik menjadi lebih dari 100 kali per menit dengan suhu tubuhnya 36 derajat dan CRT lebih dari 3 detik. Selanjutnya bayi dirawat di NICU dengan menggunakan nasal CPAP dengan pengaturan PEEP 5, fraksi oksigen 25%. Antropometri bayi, berat badannya pada saat lahir 1690 gram dengan panjang saat lahir 41,5 cm. Oke, di usia 3 hari, bayi mengalami penurunan berat badan hingga 1400 gram dengan usia PMA 32 minggu. Kemudian dari pengkajian breathing, bayi sudah mampu bernapas spontan room air dengan frekuensi pernafasan 40 kali per menit. Tidak ada retraksi dan tidak ada work of breath dengan Down score-nya 0. Kemudian di blood-nya frekuensi denyut jantung 120 sampai 130 kali per menit. Dengan capillary refill time-nya kurang dari 3 detik, saturasi oksigen 94 sampai 98%. Ada desaturasi 1 kali yang bisa membaik dengan intervensi. Akralnya teraba hangat, ubun-ubunnya datar. Selanjutnya brain. Bayi alert, tidak ada kejang dan jittery, NIPS-nya 0. Kemudian selanjutnya ada bladder. Bayi BAK-nya spontan, kuning jernih di diapers dengan nilai balance minus 42,8 ml, diuresisnya 3,9 ml per kilogram berat badan per jam. Pengkajian bowel, abdomen bayinya supel, kemudian bayi sudah minum susu formula 2 ml setiap 3 jam. Saat ini bayi terpasang oral gastric tube nomor 8 dengan batas 13 cm. Untuk dekompresi, kemudian produksi bening kecoklatan minimal saat dilakukan cek residu. Bayi tidak ada muntah, ada BAB 1 kali mekonium setelah bayi dilakukan spooling. Dari pengkajian bone, tonus ototnya kuat, suhu tubuhnya 36,5 sampai 37 derajat Celcius, mengalami instabilitas suhu sekitar 36 derajat, itu mengalami selama 1 kali. Kemudian bayi tampak ikterik di sekitar mata dan badan, kulit juga tampak kering. Apa saja sih masalah keperawatan yang muncul dan bagaimana intervensinya berbasis penelitian terkini? Kita bahas satu-satu ya. Masalah yang pertama, di mana bayi berat lahir rendah yang lahir karena prematur atau awal kehamilan dapat menyebabkan defisiensi cairan surfaktan, sehingga tekanan permukaan dari alveolar menurun. Alveoli terbuka tidak maksimal dan pengembangan parunya jadi lemah. Kemudian terjadilah atelektasis dan alveoli kolaps saat ekspirasi, sehingga pertukaran gas di alveoli terganggu. Masalah keperawatan yang bisa kita angkat adalah pola nafas tidak efektif. Bagaimana intervensi keperawatan dengan pola nafas tidak efektif? Pada pasien ini, kami lakukan yang pertama, monitor pola nafas, frekuensi, kedalaman, dan usaha nafasnya. Kemudian yang kedua, monitor bunyi nafas tambahan seperti mengis, stridor, dan ronhi kering. Berdasarkan Skelton et al. Tahun 2023, dari hasil meta-analisisnya, posisi untuk bayi prematur yang dapat meningkatkan kualitas oksigenasi adalah posisi prone.
atau tengkurap karena dapat menurunkan periode apnu, bradikardi, dan desaturasi oksigen. Kita lanjut ke masalah keperawatan yang kedua ya. Masalah keperawatan yang kedua, bayi yang lahir dengan berat yang rendah mengalami defisiensi imunitas tubuh, sehingga bakteri masuk ke dalam tubuh bayi dengan mudah. Bakteri bisa masuk sampai ke jaringan usus dan menginflamasi dinding usus sehingga sel dinding usus mengalami kerusakan. Ketika dinding sel usus mengalami kerusakan, maka motilitas usus berkurang. Jika motilitas usus berkurang, otomatis nutrisi tidak dapat terserap dengan maksimal. Pada kasus kami, bayi mengalami penurunan berat badan yang lebih dari 10%, sehingga kami mengangkat masalah defisit nutrisi. Apa saja yang bisa kita lakukan pada bayi yang mengalami defisit nutrisi? Yang pertama, kita identifikasi dulu status nutrisi bayi. Kemudian identifikasi juga faktor-faktor yang menyebabkan bayi mengalami intoleransi makanan atau susunya. Kemudian monitor berat badan bayi. Untuk bayi prematur dapat dilakukan monitoring menggunakan grafik Phantom. Menurut Al-Sheikh et al. Tahun 2018 dari meta-analisisnya disampaikan bahwa pemberian minum total secara dini dapat dilakukan pada bayi prematur yang memiliki kondisi stabil karena itu dapat meningkatkan fungsi pencernaan bayi. Lanjut ya. Kita lanjut ke masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga adalah ikterik neonatus. Bayi berat lahir rendah dengan prematuritas memiliki imaturitas fungsi hati, sehingga sel darah merah yang ada di dalam tubuh bayi mudah sekali pecah. Sel darah merah yang pecah menyebabkan peningkatan bilirubin, sehingga terjadilah kulit, sklera, dan mukosa bayi mengalami warna kuning. Kita bisa mengangkat masalah keperawatan ikterik neonatus. Bayi dengan ikterik neonatus apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat? Oke, yang pertama kolaborasi dengan teman sejawat kita untuk pemberian foto terapi bayi dengan sinar lampu UV. Kemudian, monitoring efek samping dari fototerapi, seperti demam atau hipertermi, bayi mengalami diare, atau mengalami rash pada kulitnya, atau terjadi penurunan berat badan lebih dari 8-10%. Kemudian, bayi juga harus diberikan asupan ASI sesering mungkin. Menurut Lai et al. Tahun 2018, dari meta-analisisnya disampaikan bahwa masase atau pijat bayi dapat menurunkan serum bilirubin total dan kadar bilirubin perkutaneus dan dapat meningkatkan frekuensi BAB sehingga serum bilirubin di dalam darah dapat mengalami penurunan. Lanjut yang keempat. Bayi berat lahir rendah dengan prematuritas memiliki lapisan lemak di kulit yang sedikit, sehingga bayi tersebut mengalami penurunan kemampuan memproduksi panasnya. Selain lemak di kulit yang sedikit, pusat pengaturan hipotalamus pada bayi dengan prematuritas mengalami imaturitas, sehingga bayi dapat mengalami penurunan kemampuan produksi panas dan bayi juga mudah kehilangan panas. Maka masalah keperawatan yang bisa kita angkat adalah termoregulasi tidak efektif. Bagaimana intervensi keperawatan dengan masalah termoregulasi tidak efektif? Yang pertama, kita monitor suhu bayi. Awasi dan catat jika bayi mengalami hipotermi atau suhu kurang dari 36,5 derajat Celcius atau saat bayi mengalami hipertermi
suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Jangan lupa untuk menggunakan topi bayi agar bayi tidak mengalami kehilangan panas. Selain itu, kita juga bisa mengatur suhu inkubator atau radiant warmer sesuai dengan kebutuhan. Menurut Sivanandan dan Sankar tahun 2023, dari meta-analisisnya disampaikan bahwa perawatan metode kanguru menurunkan angka kematian. Apa saja yang bisa diturunkan dari PMK? Salah satunya adalah karena faktor hipotermi pada bayi prematur. Masalah yang terakhir yang kami angkat dari kasus adalah gangguan pertumbuhan. Bayi berat lahir rendah dengan gangguan imunitas tubuh, maka saluran pencernaannya akan mengalami infeksi, sehingga bisa merusak mukosa usus. Mukosa usus yang rusak dapat menurunkan fungsi motilitas usus bayi pada saat mencerna, sehingga nutrisi tidak terserap dan bayi mengalami gangguan pertumbuhan. Intervensi keperawatan pada bayi dengan risiko gangguan pertumbuhan antara lain yang pertama, identifikasi status nutrisi bayi, yang kedua, monitor berat badan bayi, dan yang ketiga, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutriennya. Dari Ramaswamy tahun 2021 disampaikan bahwa pemberian minum yang diinisiasi di awal dengan perlahan-lahan menaikkan jumlah minum sesuai kebutuhan dapat menurunkan resiko terjadinya necrotic enterocolitis grade kurang dari 2 atau kematian. Ini adalah daftar referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya.